Bab 501, Roh Api. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Penulis. Plus mematikan mengatur ulang, titik. Berita tentang kehancuran Istana King dengan cepat tersebar, tetapi yang lebih aneh lagi adalah bahwa wilayah yang berpikiran menengah memiliki dewa virtual, yang merupakan hal yang langka. Orang-orang berspekulasi bahwa Ye Xuan dan Bai Yi King Jiangtian tidak memiliki kebencian apapun, sehingga mereka dapat melakukan hal seperti itu. Namun, kali ini Ye Xuan bukannya tanpa keuntungan apapun. Pertama, dia mengetahui nama ibunya dari mulut Jiangtian. Jika dia ingin menemukan ayahnya di masa depan, dia hanya akan menemukan nama keluarga Jiang yang kuat. Kedua, pedang berusia 8 tahun di tangannya ternyata adalah senjata Dewa Pedang 8 Naga. Sebelum dia mendengar tentang Dewa Pedang Mayat Hidup, Dewa Pedang Mayat Hidup ini adalah dewa virtual, maka Dewa Pedang 8 pedang ini, itu juga harus menjadi keadaan virtual. Di atas instrumen surgawi terbaik, itu adalah prajurit dewa virtual. Pedang berusia 8 tahun ini harus menjadi prajurit virtual. Aku tidak menyangka ayahku meninggalkan senjata yang begitu berharga untukku. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. 8 pedang liar dan 8 angin liar terbunuh, dia telah disalin ke dalam sistem fagositik, tetapi hanya untuk mencapai keadaan virtual para dewa, dapat mempelajari pedang ke-8 dan ke-8 dari 8 angin. Keadaan virtual, hanya untuk mencapai keadaan virtual, aku memenuhi syarat untuk menemukan surga dewa, dan kemudian membalas dendam untuk Megatron. Saat memikirkan Megatron, yang tidak memiliki sisa abu-abu, Ye Xuan sedang bersemangat. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk menghancurkan keluarga Jiang di keras surgawi. Tetapi ini sama sekali tidak digunakan. Bagaimanapun, bahkan jika jahe ini bertambah, saya khawatir mereka tidak akan dapat berdiri melawan Istana Sangqing. Dan Jiangtian melakukannya, tetapi dewa virtual itu kuat, dan pikiran dapat membunuh orang. Tidak lama kemudian, Ye Xuan meninggalkan keras surgawi dan kembali ke wilayah tingkat bawah untuk melihat apakah ada berita tentang dinasti Song dan pemerintahan Song. Sayangnya, mereka semua masih tanpa audio. Kemudian, Ye Xuan kembali ke daratan Tianshui di Istana Laut Dalam, dan sekarang metode ini dapat dengan mudah dipatahkan olehnya. Benar saja, keduanya tidak kembali ke daratan. Ini tragedi, dan aku tidak tahu kemana gadis ini pergi. Ye Xuan sangat tidak berdaya. Setelah meninggalkan beberapa sumber daya kultivasi, dia kembali ke benua Batu Dewa. Dia berputar selama 2 bulan di beberapa wilayah dekat Istana Laut Dalam, tetapi masih belum ada kabar dari keduanya. Karena dia tidak dapat menemukannya, dia tidak akan menemukannya untuk saat ini. Sekarang dia telah membuka 70 pembuluh darah lokal, dia sangat dekat dengan Tianmei. Untuk menerobos lebih awal, dia memutuskan untuk pergi ke wilayah tingkat tinggi. Di langit, Istana Sangqing adalah salah satu kekuatan terkuat, tetapi hanya penguasa 3 surga. Orang sekuat itu sangat umum di wilayah tingkat tinggi, dan ada lebih banyak master di wilayah tingkat tinggi, dan akan ada lebih banyak peluang. Tidak banyak wilayah tingkat tinggi di domain Luoxia. Ye Xuan pergi ke tempat ini adalah Kerah Qingyan tempat Liga Hantu King berada. Kerah Qingyan adalah yang terburuk dari semua wilayah tingkat tinggi di area Luoxia, tetapi ini cukup cocok untuk Ye Xuan. Liga Hantu Hijau ada di Kerah Qingyan, dan Liga Hantu Hijau adalah kekuatan magis, jadi Kerah Qingyan ini tidak terlalu datar, jadi Ye Xuan memilih ini. Dia kembali ke keras surgawi, dan kemudian melanjutkan dari langit, dan tiba di Kerah Qingyan setelah beberapa hari. Yah, apa itu? Tidak lama setelah Ye Xuan Cai baru saja memasuki Kerah Qingyan. Dia melihat pilar api besar dimasukkan ke langit di kejauhan. Ini adalah penglihatan langit dan bumi. Harta karun tertentu harus dilahirkan. Pertanda baik, mata Ye Xuan berbinar, dia baru saja datang, baru saja melihat pemandangan ini, yang menunjukkan bahwa dia beruntung. Saat ini, dia sedang berlari ke arah pilar api. Saat dia terus mendekat, pilar api itu semakin membesar, dan suhunya semakin tinggi. Ketika dia hanya berjarak 10.000 meter dari pilar api, dia menemukan bahwa sudah ada banyak prajurit. Kedua prajurit ini adalah kelompok yang terdiri dari 2 dan 3 orang, dan 7 atau 8 orang adalah satu tim. Itu juga merupakan kekuatan besar dengan puluhan orang berdiri di udara. Ye Xuan merasakan sedikit dan menemukan bahwa ada banyak master di seluruh dunia, dan ada juga puncak dan urat nadi, tetapi saya khawatir saya telah membuka 10 urat nadi. Wilayah tingkat tinggi adalah wilayah tingkat tinggi, dan ada ratusan talenta di langit.
Hei, saudara, apakah kamu ingin menghindari bola api? Tiba-tiba sebuah suara jatuh ke telinga Yesuan. Yesuan berbalik dan melihat seorang pemuda bermata kecil berlari ke arahnya. Yesuan mengepalkan pedang berusia 8 tahun itu dan melihatnya dengan jijik. Keluar, bahkan jika itu adalah wanita cantik, dia harus waspada. Apa bola api itu? Tanya Yesuan. Pemuda itu berhenti di depan Yesuan beberapa meter lalu mengeluarkan manik-manik merah membara. Ia berkata, jika gua panas ini dibuka, mengenakan manik-manik api di tubuhmu dapat memperlambat kecepatanmu yang menyebalkan. Oh, Yesuan melirik sekilas. Apakah gua panas itu, yang berada di bawah pilar api? Setelah melihat ekspresi di wajah Yesuan, pemuda dengan mata kecil itu juga bertanya dengan aneh, apakah kamu tahu gua panas ini? Aku baru saja datang. Yesuan menjawab dengan jujur. Dengan cara ini, maka kamu membeli tempat berlindung. Aku akan memberitahumu tentang gua panas ini, bagaimana? Tanya pencuri muda itu. Bagus. Yesuan tidak berbasa-basi, mengangguk langsung. Membeli harta karun dengan tubuhnya saat ini masih bukan masalah. Setelah transaksi selesai, pemuda bermata kecil itu tersenyum dan berkata, gua panas ini baru muncul kemarin. Pilar api ini sebenarnya adalah tanda yang menandai api di bawah gua panas itu. Roh api. Setelah mendengar nama itu, alis Yesuan terangkat. Megatron yang mati adalah Siling, dan sekarang ada roh api lainnya. Ya, roh api, tahukah kamu, jika kamu menandatangani kontrak dengan roh api, maka afinitas atribut apimu akan sangat meningkat. Pemuda Xiaoyan mengangguk. Afinitas atribut api. Yesuan, dialah yang pertama kali mendengar tentang ini. Kakak, mengapa kamu tidak mengerti apa-apa? Anak muda bermata muda itu mengalihkan pandangannya dan berkata, setiap kehidupan akan memiliki setidaknya satu afinitas atribut, yang juga disebut lingen. Ini benar-benar tidak berguna bagi dunia yang baik, tetapi ketika menyangkut Tuhan, itu adalah kunci kekuatan. Jika roh api menandatangani kontrak, maka afinitas atribut api Anda dapat dinaikkan setidaknya ke tingkat epik, dan kemungkinan besar akan mencapai tingkat legendaris. Epik, legenda. Mata Yesuan tiba-tiba menyala, dan dia teringat bakat yang diberikan lelaki tua itu kepadanya ketika dia berada di ujian masuk Lingqiao. Keunggulan. Bakat para prajurit dibagi menjadi 7 level, biasa, luar biasa, sempurna, tak tertandingi, epik, legenda. Setiap level memiliki skor menengah ke bawah dan atas, totalnya 21 level, atribut ini telah meningkatkan afinitas. Apa gunanya? Yesuan bertanya lagi, jika afinitas atribut api ditingkatkan, maka bakat kultivasi Anda akan sedikit meningkat. Yang terpenting adalah meningkatkan persepsi seni bela diri dan kekuatan atribut api, dan melakukan lebih banyak dengan sedikit. Jika itu adalah Siling, maka itu akan dipromosikan. Persepsi seni bela diri dan kekuatan atribut tanah. Pemuda Xiaoyan menjelaskan, apakah itu kekuatan dan kekuatan? Mata Yesuan melirik. Dia telah menandatangani kontrak dengan Siling sebelumnya, dan atribut tanahnya setidaknya mencapai tingkat epik. Lalu, jika apinya mati, Yesuan mengerutkan kening. Jangan terpengaruh. Setelah penandatanganan perang dengan roh api, afinitas atribut akan ditingkatkan, bahkan jika roh api dibombardir, afinitasnya tidak akan berkurang. Pemuda Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Yesuan mengangguk diam-diam, meskipun dia berkata begitu, tetapi dia masih berpikir bahwa Megatron masih hidup. Dia berhenti dan terus bertanya, bisakah kamu menandatangani kontrak dengan Huoling dan Siling pada saat yang sama? Pemuda Xiaoyan menggelengkan kepalanya, ini bahkan lebih mustahil. Hanya satu roh unsur yang dapat ditandatangani. Saya belum pernah mendengar tentang penandatanganan 2 roh sekaligus. Selain itu, roh api ini sangat berharga. Jika Anda tidak menggunakannya, jual saja kepada orang lain. Saya juga khawatir tentang makanan dan pakaian. Begitu banyak orang, saya khawatir tidak mudah untuk merebutnya. Yesuan menoleh untuk melihat orang-orang di sekitarnya. Ada ribuan orang di sini, dan mereka berkumpul dalam satu hari. Jika berita itu menyebar, saya khawatir akan ada orang yang lebih kuat yang datang. Ya, tetapi roh api dapat menyamai jumlah kekayaan orang-orang di tempat itu. Dan ada banyak hal baik di bawah gua-gua panas, jadi orang-orang ini berkumpul di sini tidak hanya untuk api. Jalan, kapan gua panas dibuka? Yesuan juga tertarik pada roh api ini. Meskipun Huoling tidak berguna baginya,
dia dapat menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Dikatakan bahwa pemuda bermata kecil itu menoleh dan menunjuk ke gunung berapi di depan, pilar api sekarang menipis, dan setelah beberapa saat, ia dapat masuk dari pintu masuk gunung berapi. Yesuan meliriknya dan menemukan bahwa masih ada jarak antara kolom api dan kawah, tetapi orang-orang ini tidak berani masuk. Siapa yang tahu jika kolom api akan tiba-tiba menjadi lebih besar? Intuisi memberitahu Yesuan bahwa gua panas ini berbahaya, jadi dia harus berhati-hati. Adapun roh api, dia tidak melaporkan harapan, tetapi hanya ingin mencampur pengalaman. Saudara-saudara, gua panas ini sangat berbahaya, dan kalian adalah orang pertama yang masuk. Ada banyak bahaya yang tidak diketahui, jadi menurutku, kalian masih masuk dengan orang lain, biarkan mereka menjelajahi jalan. Tentu saja, kekurangannya adalah hal-hal baik di jalan telah diambil. Pemuda Xiaoyan melihat Yesuan masih enak dipandang, mengingatkannya. Terima kasih atas pengingatmu. Yesuan mengangguk. Selamat tinggal. Pemuda dengan mata kecil itu menunjukkan senyuman dan segera pergi untuk menjual tempat perlindungannya. Yesuan akan menghindari manik-manik api dan menerima senjata, lalu terbang ke langit dan menunggu dengan tenang. Pilar api menyusut sedikit. Jumlah orang juga bertambah. Beberapa prajurit yang tidak takut mati terbang langsung ke gunung berapi yang baru saja terbentuk, dan menjelajahinya dan menemukannya hampir pergi. Orang-orang ini dan rekan-rekannya saling melirik dan terbang langsung ke gunung berapi, lalu terbang ke bawah. Roh api itu tinggal di tempat yang panas, jadi pasti jauh di dalam tanah. Melihat seseorang telah pergi, orang lain mengikutinya. Yesuan tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia tidak tertarik pada Huoling. Dia menunggu orang lain masuk dan menjelajahi jalan. Jika kelompok pertama masuk, hal pertama yang harus ditemukan adalah itu pasti akan menyebabkan pertarungan besar. Dia suka menjadi nelayan. Para prajurit terus berjalan, dan segera mereka berjalan lebih dari 500 orang. Yesuan melihatnya dan menemukan bahwa masih ada banyak Master Tianmei. Tampaknya mereka juga memiliki ide untuk membiarkan orang-orang ini menyusuri jalan. Pilar api masih menyusut. Saat ini, sudah ada jarak 100 meter dari kawah, dan bahayanya jauh lebih kecil. Setelah orang-orang berjalan hampir, Yesuan juga terbang. Pilar api terus menghantam awan, dan suhunya sangat tinggi. Yesuan beruap dan berkeringat. Setelah mengambil sebotol obat berharga dan menyesapnya, dia bergegas ke kawah. Hanya ada satu jalan di kawah, yaitu ke bawah. Yesuan jatuh dengan cepat, tetapi dalam perjalanan saya mendengar dengkuran banyak binatang suci. Dia jatuh sekitar 5 menit, puluhan ribu meter dalam, dan kemudian melihat magma yang terbakar. Pada saat yang sama, Yesuan juga melihat beberapa lorong. Sepertinya ada sesuatu di magma ini. Mata Yesuan melirik karena dia melihat beberapa lorong dengan jejak kaki non-manusia dan banyak sekali. Dia mengeluarkan perang tulang putih dari ruang menelan, dan kemudian melemparkannya ke mulut lorong. Tidak menunggu tulang-tulang putih jatuh, ada sosok besar bergegas keluar dari magma, dan menelan tulang-tulang putih. Kadal monitor lava. Yesuan mengenali binatang suci ini, yang sebanding dengan kadal raksasa lava. Setelah kadal raksasa lava menelan perang tulang putih, ia dibor kembali ke magma, dan ia diberi nama yang dalam. Jika orang biasa ingin masuk, saya khawatir ia akan diserang terlebih dahulu oleh kadal naga lava. Jika tangannya patah, seluruh orang akan terseret ke magma, dan kotorannya tidak akan tertinggal. Magma gua yang berapi-api ini, suhunya pasti lebih tinggi dari gunung berapi rata-rata. Yesuan memperkirakan bahwa jika tangannya terjulur masuk, saya khawatir ia akan terbakar dalam sekejap. Oleh karena itu, masih merupakan ide yang bagus untuk membunuh kadal raksasa lava. Tujuannya hanya untuk memasuki sebuah lorong. Saat ini, ia mengeluarkan beberapa perang tulang putih dan kemudian kehilangannya. Benar saja, dua kadal raksasa lava melompat keluar dan memanfaatkan kesempatan ini. Yesuan dengan cepat menyapu ke dalam lorong. Namun, yang tidak ia duga adalah bahwa kadal lava sedang menunggunya di sudut lorong. Di magma, aku malas membunuh, karena kamu telah keluar, itu akan menjadi pengalamanku. Yesuan mengepalkan pedang berusia 8 tahun itu dan langsung membuat pembersihan konjak di bagian depan. Kadal raksasa lava itu sangat besar dan memiliki pertahanan yang baik. Dengan cara ini, konjak itu hanya nyaris menghancurkan pertahanannya. Kadal raksasa lava itu membuka mulutnya dan menyemprotkan bola api langsung ke Yesuan, tetapi dengan mudah dihindari oleh Yesuan.
Kadal raksasa lava itu adalah kerabat jauh dari naga bumi. Aku tidak tahu apakah efektif menggunakan pedang naga 8 konyol itu. Ye Xuan memikirkannya dan langsung menyanyikan pedang naga 8 konyol itu. Kecepatannya tidak sebanding dengan pria besar yang kikuk dari kadal naga lava itu. Setelah kadal naga lava itu dekat dengannya, bahkan bayangannya tidak dapat ditangkap. Pedang naga 8 konyol, penguasa naga. Seorang penembak jitu besar dengan mudah mematahkan tubuh naga lava dan menghancurkan kepalanya. Benar saja, selama ada pembuluh darah dewa di dalam tubuh, 8 pedang naga konyol itu akan berpengaruh. Setelah naga lava milik Ye Xuan benar-benar mati, tubuhnya dibawa pergi dan kemudian ditelan. Binatang suci yang sebanding dengan guru surgawi sangat berharga bagi Ye Xuan. Setelah melahapnya, Ye Xuan mengangguk puas. Tampaknya sudah dekat. Kemudian dia mengikuti lorong dan melanjutkan perjalanan. Gua-gua panas itu sangat panas. Jika para pejuang yang berada dalam dilema masuk, saya khawatir mereka tidak akan mampu menahan napas ini dan terbakar menjadi abu. Bahkan jika itu adalah seorang pejuang yang berada dalam posisi yang baik, itu selalu menghina. Namun, bagi Ye Xuan, yang memiliki darah pohon suci, konsumsi ini akan pulih dalam sekejap, jadi tempat perlindungan ini tidak berguna baginya. Dia akan mengambil bola-bola api itu dan melanjutkan perjalanan. Dia berjalan sebentar, dan mulai melihat tubuh beberapa orang, dan tubuh kadal lava. Tampaknya telah terjadi pertempuran di sini, dan orang-orang lainnya berjalan dan berjalan, tidak ada yang akan mengumpulkan mayat, yang lebih murah Ye Xuan. Booming, tiba-tiba, ada ledakan keras di lorong, dan Ye Xuan mengerutkan kening. Tampaknya seseorang datang ke arahnya saat bertarung. Saluran ini masih besar, setinggi 100 meter, Ye Xuan langsung bersembunyi di sudut, dia tidak ingin terpengaruh, kecuali kekuatannya tidak kuat. Hei, tinggalkan aku, rumput naga api, seni bela diri macam apa yang bisa kamu libatkan? Dengan rumput naga ini, aku akan dapat menukar beberapa sumber daya kultivasi dan melewati dunia kelima. Segera, ada sekelompok orang yang muncul di mata Ye Xuan. Ada 2 gelombang yang datang. Hanya ada 1 orang yang berlari di depan, dan 5 yang terakhir mengejar. Ye Xuan memperkirakan bahwa yang terkuat di antara mereka sekitar 5 hari, dan kekuatannya lemah. Karena itu, dia langsung menyapu. Ilmu pedang tingkat atas. Ye Xuan mengeluarkan keterampilan tata graha secara langsung membunuh orang di depan, dan kemudian melepaskan cincinnya. Berani membunuh di tengah jalan, temukan kematian. Pada saat itu, Ye Xuan menjadi paku di mata kelima orang ini. Namun, setelah Ye Xuan menelan benda-benda di dalam cincin itu, wilayahnya tiba-tiba naik. Hei, tuan rumah telah membuka denyut nadi pertama. Rumput naga adalah harta surga dan bumi yang berharga. Itu 2 atau 3 kali lebih berharga daripada benda-benda lain di cincin Qiankun. Jadi Ye Xuan, yang telah membuka 70 pembuluh darah, telah membuka 71 dan 72 pembuluh darah. Dan denyut surgawi pertama, Ye Xuan saat ini juga merupakan langkah ke dunia. Di wilayahnya, membunuh 5 lainnya sangatlah mudah. Oh, 5 suara renyah menyebar, dan 5 kepala jatuh ke tanah. Kelimanya berada di tangan Ye Xuan. Hei, tuan rumah telah membuka denyut nadi kedua. Wilayah Ye Xuan sekali lagi meningkat. Sekarang, kekuatannya berada di antara jajaran teratas di antara para prajurit yang memasuki gua-gua panas. Roh api ini, tetapi dapat meraihnya. Jika Anda dapat meraihnya, menjualnya dapat diubah menjadi banyak harta surgawi. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Mengenai kemampuan khusus untuk berubah, Anda harus melihat kualitas roh api ini, dan beberapa roh api dapat membantu meningkatkan afinitas atribut api militer ke legendaris, dan beberapa hanya dapat mencapai epik, yang juga memiliki 100.000-8.000 celah di dalamnya. Di gua berapi ini, tidak hanya kadal raksasa lava, tetapi juga yang lainnya, tetapi sekarang tidak ada ancaman bagi Ye Xuan. Ye Xuan mengikuti jalan itu, tetapi telah menghadapi banyak ancaman. Selain itu, ada Tian Cai Bao, dan panennya cukup banyak. Saat ini, booming, tiba-tiba terdengar suara keras di lorong. Kaki Ye Xuan masih hidup, dan saya merasa bahwa suhu di depan telah meningkat banyak, dan saya takut Ye Xuan dengan cepat mundur. Boom, gelombang panas menghantam, kecepatannya jauh lebih cepat daripada Ye Xuan, langsung menenggelamkannya. Sangat panas, mata Ye Xuan melebar,
Gelombang udara ini secara langsung disebabkan oleh pakaiannya yang terbakar. Bahkan ketika kulitnya mulai meleleh, lapisan kulit dan darahnya terkelupas. Dia langsung menjadi satu. Untungnya, dia memiliki darah pohon kehidupan suci dan terus-menerus memperbaiki lukanya. Segera, gelombang kejutan panas ini berakhir. Untungnya, saya telah membuka Tianmai, dan darah pohon kehidupan, jika tidak, gelombang panas ini akan membakar tulang-tulang saya. Ye Xuan menggigil, dan dia bahkan tidak membuka matanya, dan kelopak matanya hampir meleleh. Bahkan master yang telah membuka dua urat surgawi telah menjadi seperti ini, jadi mereka yang berada di dalam urat mungkin tidak memiliki banyak hal untuk bertahan hidup. Sekarang Ye Xuan juga mengerti bahwa bahaya di gua yang berapi-api ini bukanlah binatang suci, tetapi gelombang panas. Bahkan jika seseorang dapat bertahan dari gelombang panas pertama, saya khawatir itu tidak akan terhalang beberapa kali, dan kemarahan akan sangat terkuras. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa ketika saya menemukan api. Namun, lingkungan ini untuk Ye Xuan, tetapi dalam penyamaran untuk meningkatkan keuntungannya. Saat ini, dia sedang mempercepat. Benar saja, para prajurit dengan banyak urat di depan mereka tewas di bawah dampak gelombang panas ini, dan tubuh-tubuh di tanah menjadi satu. Orang-orang ini sudah terbakar, dan beberapa orang bahkan meleleh di kepala mereka, dan kematiannya sangat menyedihkan. Ye Xuan berjalan mendekat dan mengambil senjata dan cincin Qiang Kun mereka. Seni bela diri ini tidak tahan dengan gelombang panas pertama, apalagi gelombang kedua dari gelombang kedua. Ye Xuan memperkirakan bahwa sekali atau dua kali gelombang panas akan menghantam, para prajurit di tingkat bumi akan mati. Dia mempercepat lagi dan mulai mengejar pasukan besar di depan. Sepanjang jalan, jumlah tubuh seperti itu tidak jelas, jadi semuanya lebih murah, sehingga kekuatannya terus meningkat. Segera, bagian ini akan segera berakhir. Ye Xuan ingat bahwa ada total 9 bagian di pintu masuk gunung berapi, dan ada 10 bagian di tempat dia keluar ini. Selain itu, saat ini sudah ada ratusan master, semuanya berada dalam konteks dunia, dan yang terlemah telah membuka 5 hari. Pada saat yang sama, orang-orang ini berkumpul di kedua sisi lorong, dekat dengan tembok. Apa yang terjadi? Mata Ye Xuan melirik sekilas. Dia melihat bahwa lorong di antara sekelompok orang itu terus-menerus memancarkan napas panas. Tampaknya gelombang panas keluar dari sini. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa para Master Tianmai ini kurang lebih terluka, beberapa disebabkan oleh pertempuran, dan beberapa disebabkan oleh gelombang panas. Pada saat ini, booming, lorong itu membuat raungan yang ganas, dan semua orang segera memuntahkan kekuatan yang menyebalkan untuk melawan. Itu datang lagi. Semua orang berhati-hati. Beberapa orang sangat baik. Ye Xuan mendengar kata-kata itu, tetapi juga tubuh harimau itu terkejut, buru-buru mencabut ke dinding, dan kemudian mengorbankan 8 perisai liar untuk melindungi bagian-bagian vital. Saat berikutnya, gelombang panas kedua datang, boom. Di saluran ke-10, napas panas dikeluarkan. Sebelum suhu membaik, area itu terendam dan kemudian keluar dari 9 saluran lainnya. Palung. Ye Xuan mengatupkan giginya. Alamnya adalah yang terlemah di antara semua orang. Meskipun dia masih memiliki 8 pedang liar, pedang 8 tahun hanya dapat meningkat selama serangan, tetapi tidak demikian. Gelombang-gelombang panas ini langsung membakar beberapa orang dengan kekuatan yang buruk menjadi abu. Meskipun intensitas kemarahan Ye Xuan dan kemampuan untuk memanggil langit dan bumi tidak banyak, dia beruntung memiliki darah kehidupan dan kemampuan untuk terus-menerus memperbaiki luka. Kalau tidak, dia akan mati dalam gelombang panas ini. Gelombang panas itu mengejutkan selama 3 detik. Ada ratusan penguasa dunia, dan sekarang hanya tersisa 80 orang. 3 detik kemudian, orang-orang di sekitar almarhum dengan cepat menarik belenggu mereka, dan kemudian satu orang berteriak, "Chong!" Seseorang memimpin dan bergegas ke lorong ke-10, dan semua orang sama. Ye Xuan agak bingung. Dia baru saja tiba di sini. Bahkan jika keadaan tidak jelas, dia akan menindaklanjutinya. Karena kehati-hatian, dia adalah orang terakhir yang masuk. Di lorong ke-10, bau darah sangat kuat. Mereka semua dari kelompok prajurit di depan. Mereka tidak punya waktu untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Hanya Ye Xuan yang masih utuh. Namun, saat Ye Xuan bergegas memasuki lorong ke-10, tiba-tiba terdengar suara keras lainnya. Gelombang kejut panas ketiga. Ye Xuan mengerutkan kening, siap untuk menampilkan 8 perisai liar untuk memblokir kunci,
tetapi dia mendengarkan dengan saksama dan menemukan bahwa ini bukan suara gelombang panas. Tapi, naga, ternyata, Yesuan tiba-tiba mengerti, saya khawatir di ujung lorong ini, ada naga atau naga. Karena itu bukan kejut gelombang panas, semua orang merasa lega dan bergegas dengan kecepatan penuh. Setelah Yesuan keluar dari lorong ini, dia tiba di lautan magma. Di ujung lautan magma ini, memang ada naga merah menyala. Tidak hanya itu, tetapi masih banyak kadal raksasa lava di lautan magma ini. Jika ada yang terbang, kadal lava ini akan menyerang mereka. Saat ini, sudah ada banyak master yang terbang ke lautan magma, menjarah ke arah naga, dan kadal raksasa lava di bawahnya juga menyerang para master ini. Namun, kekuatan kadal monitor lava tidak kuat, dan tidak ada banyak ancaman bagi para master ini. Lihat, api. Tiba-tiba, sosok mungil muncul di bahu naga di ujung lautan magma. Suara mungil ini adalah api seukuran telapak tangan, dengan tangan dan kaki yang sama dengan siling, dan sepasang mata besar yang cerah. Ini adalah roh api. Dunia besar benar-benar ajaib. Masih ada tangan dan kaki di atas api kecil. Tampaknya naga api ini adalah penjaga roh api ini. Yesuan berpikir dalam hatinya. Naga api ini sendiri dapat bertarung dengan para master yang telah membuka 10 surga. Sekarang dengan roh api, kekuatannya sudah cukup untuk bersaing dengan begitu banyak master. Yesuan juga menemukan sedikit, jadi tidak segera bergabung dalam pertempuran. Begitu banyak orang bergegas ke masa lalu, untuk roh api alami, tetapi hanya ada satu api, ada puluhan orang yang tinggal di sini, jadi bahkan jika naga api dibom, akan ada pertempuran besar. Yesuan berpegangan pada dinding dan perlahan mendekat. Pada titik ini, puluhan Master Tianmei telah melancarkan serangan ke naga api. Raung, naga api ini mulai menyemprotkan api dengan liar, dan beberapa orang yang tidak bisa menghindar langsung disemprotkan menjadi abu. Suhu napas naga ini bisa jauh lebih kuat daripada gelombang kedua kejutan gelombang panas, bahkan jika itu yang terkuat, ia tidak berani untuk melakukan hardtop. Sayang sekali mereka yang ingin berhenti. Yesuan sangat tidak berdaya. Dia melihat sekeliling dalam lingkaran, tetapi dia juga menemukan lebih dari selusin orang yang memiliki ide yang sama. Para prajurit ini menunggu manusia untuk membunuh naga api, dan kemudian mengambil keuntungan dari para nelayan. Lagi pula, hanya ada satu jalan keluar. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa tim pembantaian naga penghancur masih dikalahkan oleh naga api ini. Butuh lebih dari 10 orang dalam 10 detik, dan tidak ada banyak kerusakan pada naga api. Sekarang, orang-orang di sekitar tidak tahan, dan mereka bergegas untuk membantu, karena jika tim sebelumnya dihancurkan, lebih dari selusin dari mereka tidak dapat membunuh naga api. Yesuan juga ragu-ragu, dan mengorbankan 8 pedang naga konyol untuk membunuh. Masa lalu, 8 pedang naga konyol, aturan naga. Yesuan bergabung dalam pertempuran dan langsung mengeluarkan aturan naga yang memiliki kerusakan besar pada naga. Hei, aturan naga ini jatuh pada naga api, dan segera menamparkan wajahnya, dan kerusakannya jauh lebih tinggi daripada seorang master yang telah membuka 10 hari. Bagus, semua orang gemetar, dan mereka tidak menyangka akan ada master sekuat itu di sini. Awalnya, tim pembantaian naga ini sedikit tidak berdaya. Dengan bergabungnya Yesuan dalam pertempuran, situasinya langsung terbalik dan naga api itu dipukul berulang kali. Kekuasaan naga. Kekuasaan naga, kekuasaan naga. Yesuan menyerang dengan gila, belum 5 ronde, naga api itu penuh dengan luka, orang-orang lainnya berkonsentrasi menyerang luka-luka ini, dan tak lama kemudian naga api itu tiba di ujung yang kuat. Roh api di bahu naga api melihat situasinya tidak baik, segera melarikan diri, siap mengebor ke magma. Mau pergi, seorang prajurit di dekat roh api itu menyapu dan memegang roh api di tangannya. Namun, roh api itu belum berada di tangannya sedetik pun, kepalanya terpenggal oleh orang-orang, dan roh api itu dipindahkan ke tangan orang lain. Ini adalah Asteris, yang langsung menyulut atmosfer. Roh api, ini milikku. Gulung, roh api itu milik keluarga Chenku. Semua keluarga Hu mendengarkan perintah, menyerang, meraih. Sebuah perkelahian besar, ini adalah awalnya. Yesuan menggelengkan kepalanya, dan keserakahan manusia sekali lagi terungkap. Namun, dia tidak bergabung dalam pertempuran untuk merebut roh api dan terus menyerang naga api. Pokoknya, hanya ada satu jalan keluar, menunggu seseorang mengejarnya. Selain dia,
masih ada beberapa orang yang membantu membunuh naga api itu. Yesuan diam-diam memuji orang-orang ini atas perbuatan mereka. 8 pedang naga yang konyol, penguasa naga. Yesuan tiba-tiba menyapu ke belakang naga api itu, lalu berjongkok, akhirnya membunuh naga api ini. Naga api itu dibombardir, tetapi tidak cukup mati untuk jatuh ke lautan magma, jadi dia buru-buru menyeret tubuhnya. Mati. Pada saat ini, orang yang membantunya membunuh naga api itu menyerangnya. Nilai naga api itu sangat tinggi, dan hanya ada satu roh api, begitu banyak orang yang menatap binatang suci naga api itu. Kalian canggung, dan tentu saja, tidak ada gunanya. Yesuan meraung, mengambil tubuh naga api untuk menahan serangan ini, dan setelah naga api itu mati, dia menerima cincin itu. Hei, tuan rumah telah membuka denyut nadi ketiga. Nada yang familiar jatuh ke telinga Yesuan, mulutnya sedikit terangkat. Sekarang, saatnya baginya untuk bertarung. Kalian, beri aku kematian. Yesuan menginjak kekosongan dan bergegas menuju orang-orang ini. Kekuatan kelompok orang ini berada di atas 5 benang, kekuatannya sangat kuat, tetapi mereka tidak memiliki seni bela diri surgawi terbaik, kecepatan mereka masih jauh lebih lambat dari Yesuan. Dalam 5 detik, Yesuan membunuh lebih dari 10 orang. Tianmei juga melewati 1. Ini sudah yang keempat. Setelah Yesuan membunuh semua orang ini, dia berbalik dan melihat bahwa sisi lain pertempuran telah berhenti. Kalian, hanya ada satu roh api, dan jika kamu melawannya, kamu akan kehilangan kedua belah pihak dan membahas tindakan balasan. Seorang lelaki tua berteriak, tangan kanannya yang kering adalah roh api yang diinginkan semua orang. Di belakangnya, masih berdiri lebih dari selusin prajurit, dan dia ingin datang dari kekuatan yang sama dengannya. Aku tahu kamu adalah Hujiawan dari keluarga Hu. Seseorang mengenalinya. Ya, aku Huanwan. Orang tua itu mengangguk, hidup itu berharga. Untuk roh api ini, tidak ada gunanya bagi semua orang untuk memperjuangkannya. Aku berharap, semua orang bisa menyerah dan memberikan api ini kepadaku. Setelah itu, aku akan membuatnya. Ada pernyataan ulang. Jika orang kebanyakan mendengarnya, aku pasti akan merasa bahwa orang tua ini bodoh. Siapa yang begitu peduli setelah itu? Namun, banyak orang yang hadir telah mendengar nama Hubawan. Alasan nama Huhuan beredar luas adalah karena dia berteman dan berbicara. Setelah mendengarkan kata-kata Huanwan, seseorang segera berkata, baiklah, aku menyerahkan roh api ini. Kekuatannya tidak kuat, dan dia juga mendapatkan banyak hal di sepanjang jalan, memanen banyak, tidak perlu berjuang untuk api. Aku akan menyerah juga, aku juga. Banyak orang segera menyerah. Namun, ada kekuatan besar lainnya di sini. Ini adalah keluarga lain dan keluarga yang dapat bersaing dengan Hu. Pria parubaya yang dipimpin oleh He Jia berkata dengan dingin, Hubawan, meskipun roh api ini hanya yang terakhir, tetapi nilainya bukanlah apa yang dapat kamu telan Hu. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak melawan kita, jadi kita dapat bekerja sama dan membagi roh api ini. Hubawan berkata, kerja sama. Pria parubaya itu melirik mata dan melihat orang-orang di sekitarnya. Saat ini, orang-orang yang berdiri di pihak Huanwan jauh lebih banyak daripada dia. Jika mereka bertarung, mereka belum tentu akan kalah, tetapi mereka pasti akan menderita banyak korban. Baiklah, aku setuju. Pria parubaya itu mengangguk. Jika demikian, maka kita akan pergi ke kota Anan untuk menjualnya bersama. Roh api ini akan ditempatkan di sini terlebih dahulu. Hubawan mengeluarkan kandang hewan yang halus, lalu memasukkan roh api ke dalamnya, dan menerima cincin itu. Roh-roh elemen seperti Siling dan Huoling semuanya adalah hewan aneh, sangat istimewa, jadi Anda dapat menerima cincin itu. Sekarang, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk pergi ke kota untuk menjual roh api, dan kemudian membagi pendapatan secara merata, dan memberikan beberapa keuntungan kepada orang lain. Jumlah keduanya telah melebihi setengah, jadi tidak ada yang keberatan. Namun, saat ini, hei, tiba-tiba suara keras menyebar dan satu jatuh dari langit. Yesuan menatapnya dan menemukan bahwa dada pria itu sudah terbuka, dan tidak ada kehidupan. Apakah ada orang lain? Di lubuk hati Yesuan, pria itu berdiri diam, dan tidak ada yang menyadari siapa yang keluar. Namun, saat berikutnya, suara keras itu menyebar lagi, dan kali ini terus-menerus. Dalam pandangan Yesuan, 5 orang jatuh dari langit dan kemudian jatuh ke lautan magma, ditelan oleh kadal raksasa lava di bawahnya. Siapa yang menyerang?
Hu Wanwan menoleh dan melihatnya, tetapi dia tidak dapat menemukan pembunuhnya. Hei, tiba-tiba, ada suara keras di belakangnya. Sialan, bunuh. Hu Bawan mengira seseorang menyerang mereka dan langsung marah. Dan mata pria parubaya dari keluarga itu tiba-tiba menjadi cerah dan melesat lagi. Perkelahian besar, pecah lagi. Meskipun Yesuan tidak mengerti bagaimana orang-orang ini mati, dia tetap bergabung dalam pertempuran. Cincin Qiangjun orang-orang ini adalah pengalaman baginya. 60, 50, 40, 30, dan tidak beberapa detik, jumlahnya berkurang menjadi kurang dari 20. Di antara mereka, Yesuan membunuh lebih dari selusin dan memenangkan banyak hal. Hei, tuan rumah telah membuka denyut nadi kelima. Sebuah pengingat berbunyi. Saat ini, hei, suara keras terdengar di telinga Yesuan. Dia melihat pria di depan matanya tiba-tiba meledak. Bukan hanya itu, orang-orang di sekitarnya juga sama, kecuali dia, semua orang meledak. Sekarang dia mengerti, hindari bola api, itu bola api. Dia melihat orang-orang itu mengenakan manik-manik penghindar api, yang merupakan manik-manik api yang tiba-tiba meledak. Dan membunuh semua orang. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan dengan cepat menyapu masa lalu, mengambil cincin Qiankun milik Hu Huan, dan kemudian mengambil cincin milik beberapa orang. Putong, putong, mayat jatuh dari langit dan kemudian jatuh ke magma. Setelah Yesuan menelan semua benda di dalam cincin itu, ia membuka urat ke-6. Namun, saat ini, ia menemukan bahwa tidak semua orang mati, dan 3 orang lainnya berdiri di udara dan menatapnya. Salah satu dari mereka, ia juga tahu, adalah pemuda yang menjual bola api kepadanya. Tentu saja, kau, Yesuan Fang tidak memperhatikannya. Sekarang, setelah melihat senyum pemuda itu dengan mata kecil, ia berkata dengan dingin. Menghindari ledakan bola api, bahkan orang bodoh pun dapat menebak bahwa ini adalah hantu seorang gadis muda. Tetapi yang tidak dipikirkan Yesuan adalah bahwa gadis muda ini dan kenalannya telah menyembunyikan kekuatan mereka. Ketiga orang ini setidaknya telah membuka 10 hari. Oh, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau benar-benar menerima manik-manik api dari cincin itu. Pemuda bermata kecil itu tertawa terbahak-bahak. Bola api perlindungan ini dikembangkan dengan hati-hati olehnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa Yesuan tidak menggunakannya. Bagaimanapun, dia tidak tahu bahwa Yesuan memiliki darah kehidupan, dan bahkan gelombang panas kedua yang mengejutkan Yesuan tidak keluar. Rencananya sangat bagus, bahkan aku belum pernah melihat bahwa manik-manik api itu rumit, tidak heran murah. Yesuan mengepalkan 8 pedang liar dan menatap ketiga orang itu dengan dingin. Jika demikian, maka kalian akan menyerahkan Qiankun, kami mungkin dapat menyelamatkan nyawa kalian. Pemuda Xiaoyan berkata sambil tersenyum, dan mengarahkan pandangannya pada cincin Qiankun milik Yesuan. Oke, Yesuan melepas cincin Qiankun dalam tatapan 3 orang, dan kemudian kehilangannya namun, cincin Qiankun ini tidak sama dengan yang diharapkan oleh yang lebih muda. Cincin itu hanya terbang maju 3 meter dan kemudian jatuh dari langit. Di bawahnya, tetapi lava yang bergulir, jika Anda bergegas ke dalamnya, itu pasti akan mencair, dan benda-benda di dalam cincin itu akan menghilang. Sialan! Bunuh dia. Pemuda dengan mata kecil itu berteriak dan bergegas menuju Qiankun, dan perlu untuk menangkapnya ketika dia berhenti terjun ke lava. Kecepatannya masih cepat, dia memperkirakan bahwa dia harus dapat menangkapnya. Saat ini, putong, tiba-tiba sesosok tubuh besar keluar dari magma, dan pemuda dengan mata kecil itu lengah, dan yang satu itu ditelan. Kamu ingin mati. Kecepatan anak-anak muda dengan mata kecil itu meroket, dan kadar lava itu langsung terbuka. Cincin Qiankun telah tiba. Pemuda itu dengan desahan kecil lega, dia membuat rencana besar untuk membuat rencana, tetapi juga menyerahkan cincin banyak orang. Jika kamu tidak mendapatkan api, maka itu terlalu buruk. Namun, saat berikutnya, wajahnya tenggelam, karena cincin Qiankun ini tidak memiliki apapun di udara, tidak ada yang kosong. Dia menoleh dengan sia-sia, dan menemukan 2 tubuh jatuh dari udara ke magma. Mati, apa? Anak muda dari mata muda itu sekarang menjadi bos matanya. Kedua temannya juga berhasil melewati 12 surga. Bagaimana mereka bisa dengan mudah dibunuh? Oh, apakah kamu pikir kamu memiliki kekuatan tersembunyi? Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Di mana dia menyembunyikan kekuatannya, dia baru saja menerobos, dan ini hanya tamparan di wajah. Keluar, tidak bisakah kamu memaksa?
Aku akan membunuhmu. Pemuda Xiaoyan bergegas ke Ye Xuan dengan amarah dan kemarahan. Dia telah membuka 13 Tianmai, dan kekuatannya lebih kuat dari keduanya. Namun, kekuatannya jatuh ke mata Ye Xuan, yang telah membuka 6 garis pembuluh darah. Tidak perlu disebutkan, mati. Ye Xuan mematahkan kecepatan dan langsung membunuh pemuda itu dengan mata kecil. Untuk menghadapi musuh seperti itu, Ye Xuan tidak akan menggunakan metode sihir Tao. Setelah kematian Xiaoyan Yut, cincin Qiankun miliknya juga jatuh ke tangan Ye Xuan. Dengan cincin Qiankun ini, Ye Xuan membuka urat ketujuh. Jika kamu menjual roh api ini, aku setidaknya bisa melewati 15 hari denyut nadi, dan kemudian pergi ke seni bela diri kelas atas lainnya untuk menggunakannya. Ye Xuan sedang merencanakan dalam hatiku. Dia lupa bertanya sebelumnya, jadi aku tidak tahu seperti apa kualitas roh api ini. Jadi aku hanya bisa mendapatkannya di kota untuk mengidentifikasi orang lain. Ngomong-ngomong, aku juga bertanya tentang penghinaan. Berapa tingkat pisau kebencian dalam seni bela diri terbaik? Saat ini, dia baru saja pergi. Dia biasa keluar dari sebuah lorong, dan ada 8 yang belum dilewati. Pasti ada cincin di tengahnya, jadi dia memutar 8 lorong itu lagi. Selama pertemuan itu, dia bertemu dengan beberapa prajurit yang tidak memiliki mata panjang. Berikan satu persatu untuk dibunuh. Namun, setelah dia meninggalkan gunung berapi itu, dia bertemu dengan sekelompok prajurit. Wajar untuk mengatakan bahwa orang-orang ini ada di kawah. Mereka ingin menjadi nelayan. Ye Xuan melihat sekeliling dalam lingkaran. Hanya ada 30 orang di sini, tetapi dia merasakan beberapa napas yang kuat. Saya khawatir dia sudah membuka 15 hari. Yang kuat itu banyak. Ye Xuan mengerutkan kening, dan karena perbedaan nilai, dia juga tidak dapat memahami kekuatan orang-orang ini. Nak, serahkan Qiangkunmu. Tiba-tiba satu orang berteriak. Benar saja, ini sama seperti yang diharapkan Ye Xuan. Sebenarnya, dia dapat langsung menggunakan jenius Tao Dafa, dan bertarung dengan orang-orang ini, tetapi Tao Dafa akan memperluas sihir, dan wilayahnya saat ini hanya dapat digunakan sekali atau 2 kali, sangat berharga. Oleh karena itu, dia pikir itu masih masalah tebak-tebakan. Kakak besar ini, mohon ampuni nyawaku. Ye Xuan memanfaatkan cincin Qiankun yang digunakan untuk kamuflase dan menyerahkannya. Prajurit itu merasakannya, dan Ye Xuan tidak memiliki belenggu lain, lalu dia mengambil daun Ye Xuan dan berhenti. Kelompok orang ini merasa bahwa kekuatan Ye Xuan tidak kuat, jadi dia terlalu malas untuk memulai, membiarkannya pergi. Kemudian, Ye Xuan berbalik dan pergi. Dalam hatinya, kekayaan orang-orang ini bisa jauh lebih sedikit daripada Taois Dafa. Sekarang, roh api ada di tangannya, jadi dia harus menemukan kota besar, dan pelelangan besar akan dijual. Dia memiliki peta di tangannya. Yang paling dekat dengannya adalah kota bernama Kota Anan. Dikatakan bahwa pemilik kota adalah penguasa puncak surga, hanya selangkah lagi dari situasi ilahi. Fang Cai Huhuan juga mengatakan bahwa Kota Anan, aku akan pergi dan melihat apakah itu adil. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, nilai roh api sangat tinggi, dan dia juga takut pada wajah yang sama dan punggung yang lain. Dia baru membuka 7 pembuluh darah sekarang, dan itu bukan hal besar di wilayah tingkat tinggi ini. Jika seorang master mengincarnya, itu akan menyedihkan. Karena itu, kita harus berhati-hati. Butuh waktu setengah hari baginya untuk sampai ke Kota Anan. Kemudian butuh beberapa saat untuk menjelajahi situasi di Kota Anan. Rumah lelang itu dikatakan telah dibuka oleh pemilik kota, tetapi jujur saja, tidak ada pembunuhan dan harta karun. Ye Xuan memikirkannya, namun, dia masih merasa bahwa dia harus berhati-hati untuk mengambil beberapa barang dan menjualnya. Dia berjalan ke rumah lelang terbesar di Kota Anan, lalu mengambil beberapa seni bela diri. Pelayan di rumah lelang itu melihatnya, tetapi menemukan beberapa yang belum pernah dia lihat sebelumnya, jadi dia membeli beberapa batu kental terbaik. Apakah kamu punya seni bela diri surgawi terbaik di sini? Ye Xuan bertanya. Pelayan di rumah lelang itu mengangguk, ya, tetapi yang terburuk juga adalah 200.000 batu halus. 200.000 batu kental terbaik. Mata Ye Xuan melirik sebelum dia menjual beberapa seni bela diri kelas atas dan hanya menjual 20.000. Namun, masih banyak biji dan benda-benda kelas atas di ruang melahapnya. Meskipun Megatron meninggal, dia masih tidak mengubah kebiasaan meninggalkan barang-barang ini setelah perang. Saat ini,
dia baru saja mengeluarkan semua barang ini. Pelayan itu tercengang, dan barang-barang Yesuan bernilai setidaknya 100.000 batu kental. Kemudian dia menghitungnya. Halo, barang-barang ini, bernilai 230.000 batu kental terbaik, jawab pelayan itu. Hanya 230.000, ditambah 20.000 ke atas, hanya 250.000. Anda hanya dapat membeli satu seni bela diri tingkat terendah. Yesuan mengerutkan kening dan kemudian bertanya, apakah Anda memiliki pisau yang penuh kebencian di sini? Benci hukum. Pelayan itu tertegun dan kemudian mengangguk, ya, harganya $1 juta. Tampaknya seni bela diri ini tidak buruk. Namun, 90% api membenci hukum, saya khawatir harganya akan berubah beberapa kali. Yesuan berpikir sejenak dalam hatinya dan berkata, berapa banyak saya bisa menjual benih dewa yang 90% panas? Apa? Pelayan itu terkejut hukum kebencian, itu adalah jenis seni bela diri yang sulit untuk dikultivasikan, dan kekuatannya sangat besar. Bahkan jika itu adalah orang yang berbakat, butuh 10 tahun untuk mengolah metode pisau kebencian hingga 90% api. Kemungkinannya 20 atau 30 tahun. Dan benih seni bela diri, bahkan seni bela diri surgawi terbaik, dapat disempurnakan dalam 1 atau 2 tahun. Singkatnya, Anda dapat menghemat banyak waktu. Halo, apakah Anda akan menjual? Pelayan itu bertanya dengan kosong. Tidak buruk, Yesuan mengangguk. Kalau begitu, silakan tunggu sebentar, saya harus bertanya. Ketika pelayan itu selesai berbicara, dia langsung pergi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali dan membawa kembali sejumlah uang. 5 juta batu kental. Harga ini juga mengejutkan Yesuan, harganya sebenarnya telah naik 5 kali lipat. Memang ada banyak 5 juta batu kental, tetapi bagi para master, waktu lebih berharga. Jika benih seni bela diri yang membenci pisau adalah api 10%, harganya mungkin akan naik beberapa kali lipat. Saat ini, Yesuan memutuskan untuk menjual. Tak lama kemudian, pelayan itu membawa 5 juta keping batu kental terbaik, dan Yesuan juga memberikan darah keluhan kecil itu kepada pelayan itu. Hei, tuan rumah telah membuka denyut ke-8. Hei, tuan rumah telah membuka denyut ke-9. Hei, tuan rumah telah membuka denyut ke-14. Hei, tuan rumah telah membuka denyut ke-15. Yesuan menelan 4 juta batu kental terbaik di tempat itu, dan alamnya melonjak. Pelayan itu terkejut, tetapi saat berikutnya dia mengerti bahwa Yesuan menyembunyikan kekuatannya. Bagaimana mungkin begitu banyak yang bisa ditembus sekaligus? Sekarang, alamnya ada di sana. Dia masih membutuhkan 2 seni bela diri, 1 pedang dan 1 tubuh. Dia menghabiskan 1 juta batu kental terbaik terakhir, mengubah 2 seni bela diri, dan membeli buku tentang roh elemen. Kedua seni bela diri ini, yang satu disebut pedang retakan tanah, yang satu disebut langkah naga pertempuran, adalah seni bela diri surgawi terbaik, tetapi juga semua sifat tanah. Dia belum menguji bakatnya, tetapi dia memperkirakan bahwa afinitas tanahnya benar-benar mencapai tingkat epik, jadi masyarakat Wu yang menggunakan properti tanah ini lebih baik. Setelah meninggalkan rumah lelang, Yesuan tinggal langsung di kota Anan, berlatih ilmu pedang dan olah tubuh. Pada saat yang sama, dia juga memahami bahwa roh api yang dia tangkap hanyalah roh dari elemen terendah, tetapi harganya, Yesuan diperkirakan setidaknya 10 atau bahkan ratusan benih seni bela diri yang membenci hukum. Dia ingin menjualnya, tetapi mengingat jumlah yang begitu besar dapat menyebabkan masalah, dan atribut api dari putusan Song mempunyai afinitas paling tinggi, jadi dia ingin mempertahankan putusan itu. Yang terpenting adalah kota Anan ini mungkin tidak bisa dimakan. Pada hari-hari berikutnya, ia mengolah pedang retakan tanah dan langkah naga di kota Anan. Meskipun keduanya adalah seni bela diri terbaik, keduanya lebih baik daripada ilmu pedang dan dinasti Qing. Lebih banyak lagi, dengan pedang retak dan langkah naga ini, kekuatanku di darat setidaknya 2 kali lipat dari di udara. Di sebuah rumah di kota Anan, mata Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dengan 2 rumah besar yang bagus. Ia berlatih selama lebih dari 10 hari di kota Anan, dan akhirnya ia telah mengolah pedang retakan dan naga tanah menjadi 60% api. Karena ia belum menembus situasi ilahi, ia tidak dapat meningkatkan kedua seni bela diri ini menjadi 70%. Namun, kekuatannya telah meningkat setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Pedang retakan tanah adalah seni bela diri yang sangat istimewa.
Bahkan jika Yesuan menarik pandangan sekilas ke tanah, penembak jitu ini juga dapat tersapu dari kaki musuh setelah tanah tersapu. Dan saat naga melangkah, setiap langkah dapat beresonansi dengan bumi. Dengan alam Yesuan saat ini, ia dapat dengan mudah menginjak gegar otak dengan satu kaki dan satu kaki di tanah. Dengan dua seni bela diri ini, Yesuan sangat kuat di darat. Namun, pedang retak dan langkah naga perang ini tidak terlalu populer, karena sifat tanahnya sangat kecil, dan afinitasnya tidak terlalu tinggi, sangat sulit untuk dipraktikkan, jadi ini lebih murah Yesuan. Hampir, saatnya mencari tempat untuk mengalaminya dan mencoba efeknya. Yesuan berpikir dalam hatinya. Meskipun kedua seni bela diri telah ditingkatkan menjadi 60% dari api, tetapi seni bela diri masih harus diterapkan. Namun, saat ini, kota Anan tiba-tiba menjadi riuh. 100 orang tua hantu, 100 orang tua hantu datang. Apa? Di mana? Bukankah hantu-hantu tua itu tinggal di Gunung Baigui? Dan air sumur utama di kota Anan tidak membuat air sungai. Bagaimana bisa ke kota Anan hari ini? Bukankah itu akan menjadi gerbang utama? Cepatlah, hantu-hantu tua itu ganas. Yesuan dapat mendengar banyak orang membicarakannya. 100 hantu tua, begitu Anda mendengar nama ini adalah jalan luar iblis, bukankah itu akan menyerang kota? Yesuan berpikir begitu dalam hati, mencoba menemukan jejak-jejak hantu tua itu. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara menyebar seperti guntur di udara. 100 hantu tua, apa yang kamu lakukan? Seorang pria parubaya memetik ke langit dan memantulkan mata Yesuan. Melihat sosok-sosok ini, Yesuan menemukan lelaki tua itu. Di kejauhan, 4 orang bekerja sama untuk membawa tandu. Seorang berbahu hitam duduk di tandu. Jelas itu adalah lelaki tua itu. Namun, setelah Yesuan melihat dua sosok berdiri di sisi kiri dan kanan 100 hantu, seluruh orang itu adalah seekor harimau. Kedua sosok ini tembus pandang dan merupakan keluhan yang mengerikan. Tapi ini bukan apa-apa. Yang membuat Yesuan benar-benar aneh adalah bahwa hantu tua yang berdiri di sisi kiri 100 hantu telah melihatnya, yaitu, keluhan kecil dari makam hantu, memberi Yesuan metode pisau yang penuh kebencian. Raja Hantu Benih Darah. Bagaimana mungkin dia, bagaimana dia ada di sini? Yesuan mengernyit, tiba-tiba, dia melihat sesuatu di kaki Xiao Wingling. Pergelangan kaki. Keluhan kecil itu tertangkap. Wajahnya jelek, dan jelas dia tidak ingin tinggal bersama lelaki tua itu. Wajah Yesuan tenggelam, dan tiba-tiba dia ingat bahwa dia masih berutang sedikit keluhan pada perasaan seseorang, yaitu, orang yang membenci darah pisau. Dia berhenti sejenak dan menyipitkan matanya dalam hatinya. Pada saat ini, hantu-hantu tua itu melihat ke jalan utama kota Anan. Tuan kota Anan, jangan khawatir, aku tidak datang untuk mencari masalah, aku di sini untuk mencari kerja sama denganmu. Kerja sama? Apa itu kerja sama? Kota Anan agak terkejut. Dia adalah puncak surga dan nadi, sedang menyerang situasi ilahi, dan orang-orang tua 100 hantu ini juga merupakan puncak surga dan nadi. Jika mereka bertarung, dia tidak takut pada hantu-hantu tua itu. Namun, jika mereka bertarung 2 kali, itu tidak akan mudah untuk berakhir, ketahuilah bahwa kakinya adalah kotanya. Di 100 mil utara Gunung Bayunku, ada sebuah rahasia. Aku ingin mengundang Tuan Kota Anan untuk menjelajah bersamaku. Orang tua itu berkata, suaranya sangat keras sehingga kebanyakan orang di kota itu dapat mendengarnya, misteri. Tuan Kota Anan tercengang. Misteri adalah tempat yang tidak diketahui yang tiba-tiba muncul. Ada bahaya yang tidak diketahui di dalam, dan akan ada batasan waktu. Ketika waktu berlalu, rahasia itu akan hilang. Ya, ketika memasuki lingkungan rahasia adalah lingkungan sipil, mungkin ada roh tanah dan roh kayu. Lingguo, ketika saya mendengar nama ini, semua orang terkejut. Atribut buah, tetapi kemampuan untuk meningkatkan afinitas atribut. Kota Anan telah terjebak di puncak denyut nadi. Jika Anda mendapatkan properti buah, mungkin Anda dapat menerobos situasi ilahi. Buah kayu, mata kota Anan cerah. Ada sesuatu di rumah utama kota yang menguji afinitas atribut. Meskipun itu hanya dapat mengukur atribut tertinggi, hanya saja atribut afinitas tertinggi adalah atribut kayu, yang merupakan epik. Jika dia diizinkan untuk mendapatkan buah kayu, maka dia akan menerobos ke situasi ilahi, dan peluang untuk memadatkan dewa kayu akan sangat ditingkatkan. Namun, lelaki tua 100 hantu ini adalah iblis di luar, bahkan jika dia adalah seorang prajurit biasa, pemilik kota Anan tidak dapat sepenuhnya percaya.
Apa yang kamu bicarakan? Tuan Kota Anan bertanya. Memang benar kamu tidak percaya bahwa pemilik Kota Anan dapat pergi dan melihat apakah benar-benar ada buah kayu atau buah tanah di dalamnya. Aku tidak dapat menjaminnya. Aku tahu bahwa pemilik Kota Anan memiliki afinitas tertinggi untuk kayu, dan hantu tuaku adalah tanah. Afinitas atribut adalah yang tertinggi, dan atribut dari keduanya tidak bertentangan. Memang, seseorang membutuhkan roh kayu, seseorang membutuhkan roh tanah, dan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan saling bertentangan. Tetapi ini belum tentu benar, karena pemilik Kota Anan hanya tahu bahwa atribut kayunya memiliki afinitas tertinggi, dan afinitas atribut tanah adalah yang kedua, dan atribut kayu tidak jauh berbeda. Jika demikian halnya, maka dengan mengambil buah tanah, Anda mungkin dapat memadatkan para dewa, meskipun itu adalah dewa bumi, tetapi setidaknya dapat menembus situasi ilahi. Aku akan melihat dulu. Tuan Kota Anan tidak langsung setuju. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu selama 3 hari. Setelah 3 hari, aku akan menunggumu di tempat rahasia. Jika kau tidak datang, maka aku akan menyelidikinya satu persatu. Orang tua dari 100 hantu itu selesai, yaitu, keempat pemuda berwajah pucat itu membawa kursi sedan dan pergi. Dialog antara orang tua itu dan pemilik Kota Anan jatuh ke telinga semua orang. Hantu-hantu tua itu tidak menghindarinya. Bagaimanapun, dia tidak tahu bahaya. Dalam rahasia ini, jadi beberapa orang perlu maju untuk melihatnya. Singkatnya, itu adalah umpan meriam. Ratusan hantu di utara 100 mil, selama individu dapat melewatinya, dalam 3 hari ini, pasti akan ada orang untuk dijelajahi. Yesuan mengerutkan kening, dan sekarang kekuatannya telah melonjak begitu banyak, dan dia juga tertarik dengan rahasia ini. Yang terpenting adalah bahwa keluhan kecil itu ditangkap oleh hantu-hantu tua. Dia ingin melaporkan keluhannya. Tepat setelah hantu-hantu tua itu pergi, Yesuan juga menanyakan tentang lokasi gunung 100 hantu berikutnya, dan kemudian bergegas. Tidak hanya itu, tetapi banyak orang memiliki ide yang sama dengannya. Pintu masuk rahasia itu 100 mil di utara Baigaisan. Yesuan menghabiskan 1 hari dan menemukan pintu masuk ke rahasia ini. Pintu masuk ke rahasia itu sebenarnya seperti pintu ruang angkasa, di udara di atas tebing. Yesuan melihat jauh, tetapi dia bisa melihat pemandangan di dalam rahasia itu adalah hutan. Saat ini, sudah ada ribuan orang di sekitar pintu masuk ke rahasia ini. Mereka semua mendengar kata-kata orang tua itu, dan mereka siap untuk masuk dan menjelajah. Ada banyak legenda tentang misteri itu sebelumnya. Misalnya, puncak seni bela diri dan seniman bela diri masuk, dan mereka menerobos ke situasi ilahi. Tentu saja, bahkan jika penguasa dilema dewa memasuki misteri yang tidak diketahui, itu mungkin jatuh ke dalam, jadi itu harus dilakukan dengan hati-hati. Pada saat ini, beberapa tokoh keluar dari rahasia, orang-orang ini adalah orang-orang yang masuk dan menjelajahi jalan. Mereka secara alami tidak akan mengatakan apa yang mereka dapatkan, tetapi mereka berbagi satu. Di dunia rahasia, Anda tidak bisa terbang. Setelah mendengar ini, mata Yesuan juga cerah, tampaknya ada susunan terlarang dalam rahasia ini. 2 seni bela diri tingkat terbaik yang saat ini ia latih semuanya diberikan di tanah untuk dapat mengerahkan 10% dari kekuatan. Jika pedang retakan tanah ada di udara, itu hanya akan lebih kuat dari pedang-pedang dinasti Qing. Tidak bisa dikatakan aneh, hal yang sama berlaku untuk naga. Jika naga melangkah ke udara, mereka hanya bisa lebih baik dari dinasti Qing, dan mereka tidak dapat beresonansi dengan bumi dan tidak dapat memengaruhi pikiran musuh dalam pertempuran. Merupakan berita buruk bagi orang lain untuk melarang udara dalam rahasia, tetapi bagi Yesuan, itu adalah berita baik. Yesuan tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Dia tidak berani tertawa di tempat, kalau tidak, dia mungkin dikepung oleh orang lain. Bagaimanapun, di mata orang lain, ini adalah Saden Freak. Setelah dia menghabiskan sehari di pintu masuk rahasia, hantu-hantu tua datang, dan ada puluhan master di Gunung Baiyue. Ayo, pergi. Setelah melihat lelaki tua dari 100 hantu itu, para prajurit dari pasukan lain juga bergegas kembali ke Sanshe. Bagaimanapun, hantu-hantu tua dari 100 hantu itu ada di sana, dan jika mereka secara tidak sengaja mengganggu, mereka hanya akan mati. Yesuan juga berdiri di usia tua. Keluhan kecil itu masih berdiri di sisi kiri hantu tua itu. Saat ini dia tidak menemukan Yesuan, tampak dingin, seperti seorang tahanan di penangkaran. Yesuan Yuan akan melapor,
tetapi ada juga laporan yang akan dilaporkan. Jika bukan 90% dari darah kebencian dari pisau itu, dia tidak akan dapat membuka pembuluh darah ke-15, dan bahkan mustahil untuk mempelajari seni bela diri terbaik. Orang ini, dia masih harus membayar kembali, ingin menyelamatkan keluhan kecil, maka hanya membunuh hantu-hantu tua itu. Orang-orang di kota Anan belum datang. Lelaki tua Baiyin itu melihat ke mata tua itu. Ini adalah hari terakhir. Jika pemilik kota Anan masih belum datang, maka dia akan masuk dan menjelajah. Namun, lelaki tua dari Baigui memperkirakan bahwa jika pemilik kota Anan tidak yakin untuk menerobos ke situasi ilahi, dia pasti akan datang. Benar saja, 1 jam setelah kedatangannya, penguasa kota Anan datang dengan sekelompok master. Orang-orang yang dibawa oleh penguasa kota Anan tidak kurang dari 100 orang tua hantu, dan kekuatan mereka sangat kuat. Ada juga puncak, dan yang terburuk juga telah membuka 20 surga. Hahaha, selamat datang. Orang tua dari 100 hantu itu tersenyum. Rahasia ini, dia tidak yakin, jadi dia hanya bekerja sama dengan kota Anan. Jika penguasa kota Anan bergabung, jika kedua belah pihak bekerja sama, maka kekuatan mereka akan meningkat banyak. Buahnya penting, tetapi hidup lebih penting. 100 orang tua hantu, ayo pergi. Penguasa kota Anan tidak omong kosong, langsung bertemu dengan para hantu tua, dan kemudian memasuki rahasia bersama. Sebelum mereka masuk, ratusan orang benar-benar memasuki rahasia, dan segera setelah mereka masuk, hanya orang-orang yang terus mengikuti, kedua belah pihak telah bergabung. Tidak ada cara untuk mengandalkanku sendiri, atau untuk meningkatkan kekuatan terlebih dahulu. Hati Yesuan adalah kalimat yang gelap. Pemilik kota Anan ini dan orang tua 100 hantu sudah menjadi puncak surga dan denyut nadi. Mereka semua mengejutkan situasi ilahi dan memadatkan atribut para dewa. Selain itu, 2 master seni bela diri terbaik juga harus lebih tinggi dari pedang tanah dan naga perang, sehingga kekuatan mereka sangat kuat, dan Yesuan tidak ingin menjadi musuh bagi mereka. Setelah orang tua 100 hantu masuk selama 1 jam, dia memasuki rahasia itu. Kaki depannya baru saja melangkah ke dalam rahasia itu adalah perasaan tertekan, ini seharusnya efek terlarang dari rahasia itu. Dia mencobanya, benar saja, penerbangan berasa tidak berpengaruh, dan bahkan kemampuan memantulnya terbatas hingga puluhan meter. Kakak, tim tidak. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba memiliki suara yang melayang di belakangnya. Yesuan berbalik dan melihatnya. Itu adalah seorang pria parubaya yang bertindak sendiri. Kekuatannya mungkin sekitar 15 hari. Kekuatan ini, di antara tim yang memasuki dunia rahasia, adalah level terendah. Tidak, terima kasih. Yesuan menggelengkan kepalanya dan langsung masuk ke hutan. Mata pria parubaya itu melirik dan mengikutinya. Benar saja, Yesuan menduga bahwa pria parubaya itu sedang menatapnya dan ingin membunuh dan memenangkan harta karun itu. Bocah, mati. Pria parubaya itu meneguk kalimat panjang dan langsung mengambil pedang di belakang Yesuan. Namun, Yesuan tidak kembali, dan mengambil pedang ke tanah di depan, lalu melangkah. Hei, desahan kekuatan langsung turun ke tanah. Pria parubaya itu hanya merasakan kepalanya bergetar. Segera, tanah di depannya tiba-tiba menghancurkan seorang penembak jitu dan langsung memenggal kepalanya. Pedang tanah retak, lawan naga itu, apakah merepotkan untuk datang kepadaku? Yesuan berbalik saat ini, dan berjalan mendekat dan menyingkirkan cincin Qiankun. Saya harus mengatakan bahwa pedang retak dan naga ini benar-benar terlalu keruh, dan sangat sulit bagi orang biasa untuk bertahan. Namun, bahkan di udara, Yesuan juga dapat mengandalkan 30% kecepatan gerakan untuk langsung membunuh pria parubaya itu. Pria parubaya itu keluar, dan tidak banyak barang, jadi Yesuan tidak mendapatkan banyak, yang juga membuatnya menepis gagasan perampokan di pintu masuk. Atau cari Tianbao di Bao dulu. Yesuan berpikir dalam hatinya. Menurut jejak kaki pintu masuk rahasia sang jenius, tim hantu tua dan penguasa kota Anan berjalan lurus ke depan. Dia tidak ingin menghadapi kedua tim untuk saat ini, jadi dia dilakkan. Hutan ini terlihat biasa dan tenang, tetapi Yesuan menggunakan induksi untuk menemukan bahaya yang mengintai di sekitarnya. Pedang tanah retak. Yesuan membuat beberapa penembak jitu menuju tanah di bawah kakinya. Kemudian, penembak jitu ini dipetik dari tempat yang berjarak 100 meter. Oh, seekor binatang suci seperti kadal terbunuh.
Yesuan melihatnya dan ternyata itu adalah bunglon seukuran anjing. Bunglon itu berubah menjadi hijau dan bersembunyi di rumput. Warnanya hampir sama dengan rumput hijau. Tidak mengherankan bahwa dia tidak melihatnya dengan mata telanjang. Dia menelan tubuh binatang suci dan binatang suci itu dan memperoleh banyak pengalaman. Hutan itu sebanding dengan 15 binatang surgawi. Hutan ini benar-benar tidak sederhana. Jika masih, sulit bagi orang biasa untuk mengetahuinya. Jika diserang olehnya, bahkan jika itu adalah penguasa 20 surga, itu mungkin. Jatuh, Yesuan berpikir dalam hatinya dan melanjutkan. Dalam perjalanan, ia menghadapi banyak krisis, seperti sihir pohon, kadal besar, bunga beracun, dan rumput beracun yang ditemui sebelumnya. Krisis ini adalah solusi yang baik baginya, tidak ada. Namun, kali ini, ia adalah tragedi. Pada saat ini, ia datang ke lautan bunga, karena ia tidak bisa terbang, jadi ia hanya bisa berjalan masuk. Sebelum ia masuk, ia juga menyelidiki dan menemukan bahwa bunga-bunga ini tidak beracun, dan semuanya adalah harta karun. Jika orang biasa ada di sini, itu pasti akan menjadi masalah besar, tetapi Yesuan merasa agak aneh di sini dan dengan hati-hati memetiknya. Namun, ketika Yesuan memberikan cahaya pada harta karun surgawi di sekitarnya, tiba-tiba, bumi mulai berosilasi, dan kemudian dia melihat sebuah dinding tiba-tiba berdiri di sekelilingnya, dan sebuah mulut besar muncul di kakinya. Ini ternyata adalah seekor pemakan besar. Palung, Yesuan ketakutan setengah mati, dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak mau terbang, jadi dia langsung ditelan. Setelah mulut bunga itu tertutup, ada gelombang udara yang menyerbu Yesuan ke titik tersebut. Zizi, Yesuan dilarikan ke dalam cairan, dan seluruh orang itu mulai berasap, kulitnya mulai meleleh, dan darah mengalir keluar. Yesuan berikutnya bereaksi, dia jatuh ke tempat piranha itu dicerna, ini adalah cairan pencernaan. Itu sangat kuat dan korosif, 10 kali lebih kuat dari gelombang panas di gua-gua panas. Yesuan buru-buru melompat keluar dari racun, dan kemudian menginjak 8 perisai. Meskipun dia tidak bisa terbang, dia mampu mengendalikan 8 perisai. Jika orang biasa masuk, saya khawatir setidaknya 1 lapisan kulit akan meleleh. Untungnya, Yesuan memiliki darah pohon kehidupan, dan memperbaiki lukanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Dia mengeluarkan 1 set pakaian dan meletakkannya di lingkungan. Bagian pencernaan piranha tidak besar, tetapi memiliki banyak tulang putih. Tampaknya sebelum orang-orang ini masuk, sudah ada orang lain yang masuk. Misteri itu memiliki batasan waktu dan lokasinya berbeda, seperti jendela yang tiba-tiba dibuka oleh Tuhan. Dan pemakan besar ini adalah yang pertama kali menutup mulut, jadi Yesuan berspekulasi bahwa tulang-tulang ini bukan kelompok mereka. Kamu tidak bisa mengatur sebanyak itu, keluar dan bicara. Yesuan mengeluarkan perangkat surgawi khusus dan menyerang dinding perut piranha langsung pada 8 perisai. Hei, 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 kekuatan pertahanan perut piranha masih kuat. Yesuan tidak menghentikan serangan beberapa kali. Namun, bunga piranha sangat menyakitkan sehingga cairan perut di bawahnya seperti badai, dan menggulung. Yesuan mengabaikan cairan lambung ini dan terus menyerang. Setengah menit kemudian, dinding lambung piranha itu pecah, dan kemudian Yesuan dengan cepat mengebor masuk dan keluar. Aku selalu mengetahuinya, nenek, aku dimakan untuk pertama kalinya, berikan aku untuk mati. Yesuan mengatur ulang pedang 8 hari, sambil menginjak naga pertempuran, sambil menyerang dengan pedang retakan tanah. Piranha besar ini memiliki beberapa cambuk rotan yang kuat, tetapi tanah itu adalah rumah Yesuan, dan cambuk rotan tidak dapat mencapai Yesuan. Pertempuran ini telah berlangsung lebih dari 2 menit. Vitalitas piranha besar ini sangat ulet, dan ketahanannya luar biasa. Jika Yesuan memiliki darah kehidupan, itu benar-benar mustahil. Setelah 4 mulut besar pemakan besar ini menggantung dengan lemah, Yesuan juga merasa lega. Pemakan besar ini bukanlah binatang suci, itu juga sejenis binatang, jadi tidak ada binatang suci. Namun, yang membuat Yesuan aneh adalah bahwa setelah kematian pemakan besar ini, ia mulai cepat layu dan menyerah pada sebuah benih ini, kayu halus. Mata Yesuan berbinar, kehalusan kayu adalah sesuatu yang dapat meningkatkan afinitas atribut kayu. Tampaknya perang ini tidak sia-sia. Saat ini, Yesuan sedang mengumpulkan kehalusan kayu ini. Nak, lepaskan kayu halus itu. Tiba-tiba terdengar desisan keras dan 6 sosok keluar dari hutan. Fang Kexuan sedang bertarung,
tetapi dia tidak menemukan seseorang yang bersembunyi di hutan sebagai nelayan. Aku hanya ingin kamu membunuh seseorang dan memenangkan harta karun itu. Yesuan memasukkan esensi kayu ke dalam ruang fagositosis dan kemudian langsung melahapnya. Kehalusan kayu dapat meningkatkan afinitas properti kayu, tetapi dia merasa bahwa dia harus memiliki afinitas tertinggi untuk properti tanah, jadi dia memutuskan untuk menelan dan tidak memurnikan. Hei, tuan rumah telah membuka denyut ke-17. Kayu halus ini, biarkan Yesuan langsung membuka 2 hari. Bunuh. Pada saat yang sama, setelah dia menelan, beberapa orang juga membunuhnya. Oh, jangan sok kuat. Yesuan berkata dengan dingin, satu kaki menginjak lantai, dan ke-6 orang itu merasakan kepala mereka bergemuruh. Langkah naga pertempuran telah dilatih oleh Yesuan hingga mencapai 60% panas, yaitu, langkah ke-6, satu kaki dapat menghadapi 6 orang, atau 6 orang dapat menghadapi 1 orang. Meskipun terpisah, tetapi kaki ini, Yesuan secara langsung membuat ke-6 orang itu tertegun selama sedetik. 1 detik sangat cepat bagi orang biasa, tetapi bagi orang seperti Yesuan, 1 detik dapat memutuskan banyak hal. Pedang tanah retak, mati. Ketika ke-6 orang itu pusing, Yesuan meneriakkan 6 pedang ke tanah di depannya. Ke-6 orang itu belum menanggapi, dan kepala mereka telah terpenggal. 6 orang, langsung terbunuh. Putong, putong, putong. 6 kepala jatuh ke tanah, dan Yesuan mengambil pedang dengan pedang, dan berjalan perlahan. Kekuatan ke-6 orang ini berada di antara peringkat 16 dan 18, tetapi mereka adalah pertama kalinya mereka menemukan seni bela diri yang luar biasa ini, jadi mereka ditanam di sini. Itu 1.000.000 batu terbaik, itu terlalu banyak. Yesuan mendesah dalam hatinya. Namun, secara umum, itu masih karena Megatron. Tanpa Megatronku, afinitas tanah Yesuan mungkin tidak begitu tinggi, dan tidak akan mudah untuk meningkatkan kemahiran ke tingkat yang begitu tinggi. Setelah 6 potong Qiang Kun disingkirkan, Yesuan terus bergerak maju. Tidak banyak hal di cincin Qiang Kun. Dia tidak bisa melewati urat ke-18. Setelah pertemuan ini, Yesuan lebih berhati-hati. Dari waktu ke waktu, dia menggunakan pedang retak untuk menjelajahi sekitarnya. Jika ada penglihatan, dia akan langsung tahu. Namun, 1 jam setelah dia memasuki rahasia itu, dia akhirnya bertemu dengan pasukan yang besar. Tidak, itu 2. Yesuan melihat kedua tim yang telah maju di kejauhan, dan berkata dalam hati, benar saja, ada kepentingan, dan kerja sama itu. Palsu. Kedua tim ini adalah tim pemilik kota Anan dan hantu-hantu tua. Pada titik ini, mereka berada di tengah-tengah pertempuran besar. Yesuan meliriknya dan menemukan bahwa jumlah kedua tim telah menurun tajam. Tampaknya ada krisis di jalan. 100 hantu tua, apakah kamu tidak mengatakan bahwa roh kayu akan diberikan kepadaku? Tuan Kota Anan berteriak, hei, kapan lelaki tua dari 100 hantu mengatakan ini? Aku memiliki afinitas tertinggi untuk tanah, tetapi aku juga membutuhkan buah kayu ini. Lelaki tua dari 100 hantu itu bertarung dengan penguasa Kota Anan. Pada saat yang sama, kedua hantunya juga terbunuh di kamp kelompok utama Kota Anan, dan mereka diserang dengan liar. Roh hantu adalah makhluk kematian tingkat yang lebih tinggi daripada Uraid. Setelah kebangkitan hantu-hantu kecil, kekuatannya sudah mencapai puncaknya. Hal yang sama berlaku untuk yang lainnya. Saya harus menghitungnya mundur, dan ada lebih banyak master di pihak Bai Guisan. 100 hantu tua, aku bahkan sudah mati, tidak akan membiarkanmu mendapatkan buah kayu ini. Pemilik kota Anan telah membuat tekad yang kuat untuk menyerang hantu-hantu tua itu. Yesuan, yang sedang menonton dari kejauhan, ragu-ragu. Buah kayu itu 10 kali lebih berharga daripada kayu terbaik. Jika dia mendapatkan buah kayu ini, dia setidaknya bisa melewati 10 surga. Pada saat itu, siapa yang bisa menghentikannya? Saatnya bermain. Setelah Yesuan membuat keputusan di dalam hatinya, dia langsung menunjukkan kartunya dan membuat iblis besar. Spesies ajaib di hatinya juga tumbuh lagi. Bunuh. Yesuan langsung bergabung dalam pertempuran, tetapi kali ini dia pertama kali bergabung dengan pihak kota Anan, membunuh para master dari Gunung 100 Hantu. Pedang tanah, naga perang. Yesuan mulai menyerang dengan liar. Jika dia tidak memperhatikan penggunaan naga perang, dia akan menggunakan naga perang untuk melangkah melalui alam 17 surga. Ini adalah tipuan, maka itu akan mati. Hei, hei, hei. Setelah serangkaian 6 serangan yang mengejutkan pikiran,
dia menghantam tubuh 100 hantu. Dia berhenti. Pada saat berikutnya, kepalanya dipotong oleh penembak jitu dari tanah. Paku, Ye Xuan dengan cepat melepaskan cincin Qiang Kunnya dan kemudian membunuhnya lagi. Setiap kali dia menggunakan naga, dia akan memiliki seorang prajurit. Awalnya, seni bela diri tingkat tinggi seperti itu, orang biasa tidak akan mudah menggunakannya, tetapi dia memiliki darah pohon kehidupan, ketahanannya sangat cepat, tidak ada rasa takut sama sekali. Lawan naga, pedang tanah retak, Ye Xuan tak terkalahkan dengan trik berbahaya. Hei, tuan rumah telah membuka denyut ke-18. Alamnya terus meningkat, dan itu telah membalikkan seluruh situasi. Sialan, dari mana anak ini keluar? Seorang prajurit dari Bai Guisan meraung dan bergegas menuju Ye Xuan. Puncak Tianmai, Ye Xuan tampak kondensat, dia merasa bahwa prajurit itu telah membuka setidaknya 28 hari. Puncak Tianmai bukanlah orang yang telah membuka 32 Tianmai. Siapapun yang memiliki lebih dari 28 dapat disebut Puncak Tianmai. Tidak ada persyaratan yang sulit. 28 Tianmai, lebih dari 10 Suanyuan melalui puluhan hari, dalam intensitas gas dan panggilan langit dan bumi, di atas Ye Xuan tidak ada jejak. Namun, Ye Xuan mengandung 3 darah teratas, ditambah 8 pedang liar, 3 kemajuan gesit, sehingga dia tidak takut pada orang ini. Naga 6 berat, aku menggoyangkan kakimu. Ye Xuan menginjak tanah, dan kaki prajurit gunung 100 hantu ini menghasilkan 6 osilasi frekuensi. Hei, kaki kanan seniman bela diri Tianmai Fengwu dari Gunung Baigui tiba-tiba terbanting dan tubuhnya miring ke kanan. Apa? Dia begitu mengerikan sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana orang seperti dia bisa lari? Dia juga mengerti bahwa ini adalah hantu Ye Xuan, tetapi ini sudah menjadi bentuk lampau. Sekarang, Ye Xuan telah membunuhnya di depannya dengan kecepatan, dan kemudian dia memiliki pedang.